siang Mas. Dari banyaknya kerajaan yang pernah berjaya di Indonesia nih ya, kira-kira apa nih yang unik dan yang tidak dimiliki oleh kerajaan lain yang dimiliki oleh Sriwijaya? Kalau dilihat dari temuannya dan informasi dari prasasti, dari artefak, ya, itu pertama adalah kerukunan hidup beragama. Kemudian yang kedua, yang istimewa lagi, kemaritiman. Kemaritimannya. Nah, pada masa Sriwijaya itu sudah ada kedaulatan di laut. Karena apa? Waktu itu ada peraturan bahwa pedagang-pedagang asing yang datang dari manapun, baik itu dari Persia, Arab, India maupun Tiongkok, ya, itu begitu masuk wilayahnya Sriwijaya harus menggunakan kapal Sriwijaya. Buktinya apa? Di dasar laut perairan Cirebon itu ditemukan sebuah kapal yang teknologinya itu teknologi Asia Tenggara, yang biasa dipakai oleh kapal-kapal Sriwijaya. Itu barang-barang dari berbagai kerajaan. Ada yang dari Persia, ada yang dari India, ada yang dari Tiongkok. Semuanya ada di situ. Ada barang artefak Hindu, artefak Buddha, artefak Islam, ada semua di situ. Nah, itu kan artinya di dalam kapal itu sekaligus ada kedaulatan di laut, ada juga kerukunan beragama. Seperti apa nih kira-kira gambaran untuk tata kota kerajaan Sriwijaya pada saat itu, Mas? Sejak dia dibangun menjadi sebuah perkampungan yang hanya terdiri dari beberapa rumah, sekarang ini berkembang menjadi sebuah kota. Kemudian berkembang menjadi sebuah kota yang luasnya setengah dari kota Palembang sekarang. Ya. Setengah dari kota Palembang, tapi mengambil lokasi di sebelah utara Sungai Musi. Sebelah utara Sungai Musi. Nah, karena sebelah selatannya itu masih daerah rawa-rawa. Ya. Nah, pemukiman itu ada di pinggir-pinggir sungai. Jadi untuk sampai saat ini ya, itu seperti apa terus penelitian yang dilakukan oleh Balai Arkeologi Pusat maupun yang bersama dengan yang ada di Sumatera Selatan ini untuk mencari jejak-jejak keberadaan Sriwijaya lagi? Apa nih yang sekarang sedang difokuskan? Nah, ternyata pada tahun 1988 itu kami menemukan indikator pemukiman di daerah rawa yang dulunya diduga merupakan laut. Itu di air Sugihan. Itu kita menemukan manik-manik, menemukan keramik ya, dan barang-barang lain, barang-barang terakota. Nah, itu dilakukan secara khusus oleh Balai Arkeologi. Sampai saat ini dilakukan. Sudah berapa lama itu proses penelitiannya, Mas? Secara kontinu sejak tahun 2000. Tahun 2000 ya. Terus bersinambungan tiap tahun. Nah, dari temuan arkeologi yang sudah Mas temukan ya sampai saat ini, karena kan juga sudah lama nih mencari jejak keberadaan Sriwijaya. Apakah memang belum ada satupun yang bisa menguatkan di mana letak keraton Sriwijayanya sendiri? Kalau suruh nyari keraton sulit karena ya? Sekarang begini, yang datanya lebih banyak itu di runtuhan bekas ibu kota Majapahit di Trowulan. Kalau disuruh nyari keraton di mana letaknya, itu aja udah sulit. Sulit ya. Apalagi di sini, yang jejak-jejaknya itu nggak ada gitu loh. Tapi kalau untuk pusat kerajaannya itu sudah dipastikan di sini, di Palembang ya, Mas ya. Kalau dilihat dari temuannya, di Palembang itu dari sekitar abad ke-7 sampai abad 9-10. Habis gitu dia pindah lagi ke Jambi. Itu. Setelahnya berarti ke Jambi. Iya. Dan diduga runtuhnya berarti di mana, Mas? Kan runtuhnya di abad 13 kan? Di Jambi. Kalau sudah keluar dari sini berarti mungkin bukan di sini berarti runtuhnya. Bukan, di Jambi.
Meski asal-usul Raja Dapuntahyang Srijayanasa sebagai pendiri kerajaan Sriwijaya masih menjadi misteri, namun bisa dipastikan, ia adalah seorang Melayu beragama Buddha. Sebab sisa-sisa tinggalannya umumnya berbahasa Melayu kuno, bernafaskan Buddhis. Maka anggapan pusat kerajaan Sriwijaya di Palembang berada di tepian Sungai Musi cukup diterima. Karena karakter budaya masyarakat Melayu membangun peradaban biasanya tidak jauh-jauh dari laut, pantai, rawa, atau tepian sungai. Dari kondisi alam Palembang dan ketersediaan material bangunannya, diduga berbentuk rumah panggung dan berbahan kayu. Sriwijaya adalah kerajaan bahari. Artinya, geliat aktivitasnya berorientasi di pantai dan laut. Oleh karena itu, tampaknya memang tidak bisa diharapkan kalau Sriwijaya meninggalkan jejak keratonnya di sini. Wah, akhirnya ketemu di kantor sini ya Pak ya. Jadi Pak, apakah ada tanda-tanda begitu untuk kerajaannya mungkin ada di sekitaran sungai begitu Pak? Tidak menutup kemungkinan. Tidak menutup Tidak kemungkinan, mungkin Pak, ya? berdasarkan informasi dari sumber tertulis menyebutkan dibangun di atas air begitu. Oke. Ada catatan yang seperti itu Iya, jadi mengatakan. atas air itu bisa ditafsirkan bisa rawa atau bisa malah sungai sendiri. Sering muncul di benak masyarakat nih Pak ya. Jadi dikatakan bahwa Sriwijaya ini kerajaan yang besar bahkan menguasai Asia Tenggara nih Pak begitu. Lalu ketika kita kaitkan dengan temuannya ini masih sangat sedikit nih Pak untuk menunjukkan kebesarannya nih. Ini jadi biasanya kalau misalnya ditanyain seperti ini apa nih Pak yang ditanggapi oleh arkeologi mengenai pertanyaan-pertanyaan seperti ini? Itu pertanyaan yang sebetulnya gampang-gampang susah untuk menjawabnya karena kami maklum juga pandangan masyarakat itu selalu yang bersifat bisa dilihat dengan mata. Gitu. Bagi kami para peneliti, para arkeolog yang ada di Sumsel meyakini bahwa sebetulnya di Palembang itu tinggalan arkeologinya sangat lengkap. Kita menemukan prasasti, menemukan candi, menemukan tinggalan-tinggalan arkeologi yang lain, manik-manik, arca dan sebagainya. Yang mengindikasikan itu adanya Sriwijaya ada di situ. Gitu. Tapi itu mungkin bagi masyarakat belum cukup. Gitu. Tapi bagi kami sebetulnya di peneliti di arkeologi itu tinggalan yang secuil pun itu sangat berarti. Gitu. Jadi justru itu kita meskipun keterbatasan data justru itu memacu kami untuk lebih giat mengadakan penelitian untuk merekonstruksi masa lalu yang sebetulnya masih perlu kita perjelas gitu ya. Jadi motivasi tersendiri berarti motivasi Pak. tersendiri kami sebetulnya bagi kami data yang secuil pun nggak ada masalah gitu loh. Karena memang pekerjaan di arkeologi itu ya kita kan semacam detektif. Kita tuh semacam polisi gitu ya. Tinggalan yang secuil pun harus kita paksa untuk bisa bicara. Gitu. Apa kendala selama ini dalam menyusuri ataupun mengembara nih mencari jejak-jejak keberadaan Sriwijaya sendiri? Ya, sebetulnya kalau dari tinggalan arkeologinya bagi kami cukup dalam arti sudah banyak data yang kami kumpulkan. Cuma kami itu sebetulnya dari para peneliti pengen merekonstruksi waktu ya. Waktu itu lebih detail katakanlah begitu. Tapi juga kami mengalami kendala karena sumber-sumber tertulis yang kita ketemukan itu sangat terbatas. Hanya prasasti. Dan prasasti pun tidak banyak, bisa dikatakan pun hanya 2-3 prasasti yang memang menunjukkan waktu ya. Bahkan tokoh-tokoh itu hanya terbatas sekali gitu. Ada 2 tokoh yang bisa rekonstruksi dari Dapuntahyang sampai Balaputra. Sementara data yang untuk mendukung itu sangat terbatas. Ini sebenarnya bagi kami kendala untuk merekonstruksi dari segi waktunya. Tapi kita gabungkan dengan tinggalan-tinggalan lain, misalnya temuan keramik, tinggalan arca, itu secara relatif kan kita bisa mengetahui kronologinya gitu ya. Tidak seperti kerajaan di Pulau Jawa, Sriwijaya tidak cukup lekat di hati masyarakat. Nyatanya, kata Sriwijaya yang tertulis di prasasti justru sempat dikira nama seorang raja. Awal abad ke-20, ini dikaji ulang oleh peneliti berkebangsaan Prancis, Georges Codes.
Akhirnya, ia menyimpulkan bahwa kata Sriwijaya adalah sebuah nama kerajaan. Hal ini terkonfirmasi oleh sejumlah catatan dari Tiongkok, Arab, dan Thailand.